besok ya, ini besok malam ya. Mudah-mudahan tidak patah semangat ya. Seminggu 2 kali kuliah nih. Hari ini saya akan mengisi teori governance. Karena judul mata kuliah ini adalah tata kelola, maka itu saya ingin saya diminta mengisi tentang apa itu governance ya. Saya izin share screen supaya kita bisa terpandu dengan baik. Apakah slide sudah tampak? Sudah, Prof. Sudah ya. Sudah, Prof. Ya, slide yang sama sudah saya kirimkan ke Mbak Nindi dan saya minta di forward ke Anda semua ya. Mudah-mudahan sudah diterima. Sudah, Prof. Ya, kita mulai saja. Slide-nya banyak sekali. Saya kira saya tidak akan mungkin mengcover semua slide ini, tetapi bagian paling penting yang akan saya sampaikan itu adalah soal governance itu apa dan bagaimana menyikapinya dan sebagainya ya. Nah, saudara sekalian, judul dari kuliah malam ini adalah konsep, teori, dan implementasi policy dan governance untuk mata kuliah politik tata kelola wilayah pedesaan lanjut ya. Pokok bahasan yang ingin kita capai adalah konsep dan definisi konsep dan definisi dari konsep governance itu apa, kemudian tipe dimensi governance itu apa, isu-isu kritikal dari governance itu apa, kemudian teori konsep governance, ada perspektif dari Parson, dari Giddens, dan dari Bourdieu. Tidak semua teori saya akan sampaikan karena mungkin waktu yang terbatas ya. Dan implementasi governance di bidang contohnya adalah energi, lingkungan, dan daerah aliran sungai ini mungkin hanya pilihan dari saya saja. Saudara sekalian, kalau kita bicara governance, ya tata kelola, saya ingin sejak awal memberikan rambu bahwa tata kelola tidak sama dengan pengelolaan. Ya, ini ingin saya ulang. Tata kelola tidak sama dengan pengelolaan. Pengelolaan itu bahasa Inggrisnya manajemen ya. Manajemen. Jadi manajemen itu artinya pengendalian proses-proses pengendalian proses-proses sebuah kebijakan dijalankan. Ya, jadi kalau Anda mungkin ingat, manajemen itu memiliki aspek tentang perencanaan, kemudian pengorganisasian, kemudian direction, kemudian pertanggungjawaban dan seterusnya. Yang itu berbeda dengan tata kelola, karena tata kelola itu bahasa Inggrisnya governance, instrumennya adalah regulasi ya. Instrumennya regulasi. Manajemen itu tidak ada instrumennya mungkin ya keputusan-keputusan setiap hari yang dilakukan oleh manajer untuk mengelola sebuah institusi, sebuah bisnis atau sebuah unit kerja, itulah manajemen ya. Tapi governance itu instrumennya adalah regulasi dan policy. Ya, saya ingin clear dulu. Regulasi itu berbeda dengan policy. Regulasi itu tata aturan yang bersifat lebih lama atau bisa jadi kita katakan lebih permanen ya. Contohnya apa? Contohnya undang-undang. Nah, paling mudah itu undang-undang. Peraturan pemerintah, peraturan daerah ya, itu adalah regulasi ya, regulasi. Lalu bedanya dengan policy apa? Policy itu adalah keputusan-keputusan yang melekat pada pemilik otoritas tertentu ya. Jadi cara membedakannya paling mudah begini. Kalau Anda melihat lampu merah kuning hijau di perapatan jalan, lampu merah kuning hijau di perapatan jalan, maka lampu merah kuning hijau itu adalah alat dari
instrumen governance regulasi ya. Karena regulasinya itu adalah undang-undang lalu lintas namanya. Undang-undang lalu lintas itu mensyaratkan atau menetapkan bahwa lampu traffic light itu berwarna merah, kuning, dan hijau. Merah itu berhenti, kuning itu siap-siap, hijau itu jalan. Itu berlaku umum di seluruh Indonesia, undang-undang lalu lintas. Nah, setiap kali kita melihat lampu merah, lampu kuning, lampu hijau, maka kita harus otomatis bisa tahu kapan berhenti, kapan siap-siap, dan kapan jalan. Tetapi seringkali ada governance yang berbentuk policy, kebijakan ya, yang diambil oleh pemilik otoritas, yaitu polisi ya, atau dinas LLAJR misalnya, yang mengatur mengatur traffic lalu lintas di perapatan, walaupun lampunya merah, kuning, hijau menyala, tapi yang diberlakukan pada saat itu adalah perintah polisi. Nah, itulah yang namanya policy ya, policy. Jadi policy itu sifatnya biasanya temporer, bekerja pada satu titik tertentu, tidak berlaku umum gitu ya. Dan dia menempel pada pemilik otoritas ya. Jadi tidak bisa setiap orang kemudian bikin policy ya. Hanya orang yang memiliki otoritas, diberi otoritas oleh negara atau suatu institusi, maka dia yang bisa bikin policy ya. Kalau regulasi itu undang-undang, mudahnya begitu saja dulu ya untuk sementara. Regulasi itu undang-undang, kalau policy itu kebijakan. Kebijakan yang sifatnya tadi sesaat, temporer, berlaku pada lokasi spesifik dan tidak selamanya. Nah, saudara sekalian, kita akan bicara governance, bukan bicara manajemen ya. Kita bicara governance, bukan manajemen ya. Kalau di dalam pertandingan sepak bola misalnya, semua orang di sini mungkin tahu sepak bola ya. Maka di dalam pertandingan sepak bola itu ada governance, ada regulasi, ada tata aturan permainan ya. Sliding tackle 1 kali dapat kartu kuning, kemudian sliding tackle 2 kali ketahuan dapat kartu merah gitu ya. Kemudian orang tidak boleh membawa bola mencegat di gawang lawan. Ya, itu semua adalah kita sebut sebagai tata aturan atau tata kelola yang mengikat dalam waktu yang lebih permanen dan berlaku di mana saja ya. Jadi seperti itu. Kartu kuning, kartu merah itu adalah instrumen dari governance untuk menegakkan aturan yang telah ditetapkan dan disepakati bersama di lapangan bola. Jadi saudara sekalian, sebelum saya masuk kepada apa itu governance, selalu aspeknya apa dan sebagainya, kita sepakatin dulu ya. Jadi governance atau tata kelola tidak sama dengan manajemen atau pengelolaan ya, supaya kita paham. Governance itu ada 2 instrumennya, yaitu regulasi dan kebijakan atau policy ya. Regulasi itu sifatnya lebih permanen, berlaku umum, ditetapkan oleh sebuah kesepakatan yang bersama gitu ya. Undang-undang itu disepakati di Senayan, diketok palu oleh pemerintah, dan sebelum jadi undang-undang didiskusikan secara terus-menerus oleh anggota DPR. Dan kira-kira begitu. Baik, saudara sekalian, jadi mudah-mudahan Anda clear ya bedanya governance dan manajemen ya. Malam ini kita bicara apa itu governance. Nah, lebih spesifik lagi karena bidang saya ini politik ekologi, maka saya mungkin nanti akan banyak memberikan contoh regulasi atau governance atau kebijakan dari sisi lingkungan hidup ya. Sehingga buku-buku yang mungkin saya sampaikan di sini ini mungkin ada nuansa-nuansa environmental governance gitu ya. Tapi yang jelas karena governance itu adalah regulasi ya, dan regulasi itu boleh disebut juga sebagai rules of the game.
Dan rules of the game itu sesungguhnya adalah sebuah institusi, ya. Saya ulangi ya, governance itu salah satunya adalah regulasi. Regulasi itu sesungguhnya adalah rules of the game, aturan-aturan main. Dan aturan-aturan main itu sesungguhnya dalam ilmu sosial dipahami sebagai institusi, ya, institusi. Jadi lampu merah, kuning, hijau di perapatan jalan itu institusi, ya. Kemudian kartu kuning, kartu merah yang dilayangkan oleh wasit ketika seorang pemain bola itu melakukan sliding tackle dan sebagainya, itu institusi, ya, institusi. Jadi institusi. Maka itu kemudian ini ada buku Institution and Organization dari Scott yang mungkin Anda boleh cari di Google, bisa di-download ya. Kemudian governance itu juga sifatnya multi level ya, sehingga kemudian ini ada buku The Theory of Multi-Level Governance. Ini bukunya tebal sekali kalau Anda mau baca ya. Saya ada di kantor saya. Governance itu diterapkan secara berjenjang ya. Kalau di Indonesia barangkali Anda kenal undang-undang itu berlaku di tingkat nasional, ditetapkan oleh DPR RI bersama Presiden gitu. Kalau di tingkat provinsi ada Perda provinsi, kemudian di tingkat kabupaten ada Perda kabupaten, di tingkat desa ada namanya Perdes, peraturan desa. Yang semua itu berhierarki ya, dan seringkali dia bersambung satu dengan yang lain. Silakan Saudara Faisal Yusuf, Anda bertanya. Ya, tadi Prof bilang terkait dengan ada kebijakan yang dibuat oleh pengatur polisi di luar daripada regulasi, itu maksudnya diskresi mungkin Prof ya? Iya, diskresi. Diskresi itu berarti gini, diskresi tetapi dia tetap dalam koridor regulasi. Jadi bukan diskresi yang sifatnya lalu diskresi itu kan kelonggaran ya, kelonggaran. Jadi kelonggaran yang memang sebetulnya ada diatur dalam regulasi kan. Ketika perapatan itu macet gitu ya, itu kan kemudian lampu merah kuning hijau itu biasanya kemudian diabaikan lalu diberlakukan polisi yang mengatur yang itu namanya policy, bukan polisi ya, policy ya, kebijakan. Silakan lanjutkan, ya. Saudara Yusuf. Ya, aturan mengenai diskresi ini kan ada undang-undang tentang pemerintahan daerah atau undang-undang tata pemerintahan ya, Prof. Ya. Nah, apakah saya kalau nggak salah pernah mendengar Pak Basuki Ahok itu gubernur membuat diskresi membuat jembatan Semanggi itu memakai dana dari ketinggian gedung-gedung itu, IMB-nya. Cuman kayaknya dia satu-satunya, yang lainnya nggak ada yang berani. Apakah memang kebijakan diskresi ini memang abu-abu atau gimana? Mohon penjelasannya. Tidak, jadi begini, ada diskresi itu tidak kemudian keluar dari undang-undang, itu nggak boleh ya. Jadi misalnya karena ada polisi bisa mengatur lalu lintas, lalu polisi lalu lintas jalan raya mengatur lalu lintas udara misalnya, ya itu kan sudah bukan wewenangnya ya. Jadi diskresinya tetap di wilayah itu ya. Nah, artinya kalau bicara tentang diskresi di pemerintahan daerah, tinggal dirujuk saja undang-undang itu ya, apakah memang ada. Mungkin kalau di provinsi kan bukan hanya undang-undang pemerintahan daerah, tapi ada Perda. Nah, di situ perlu dilihat Perda diskresi dari si gubernur itu sampai mana tentang pemungutan keuangan untuk pembangunan ya, selain dana CSR barangkali dan sebagainya. Yang CSR itu ada regulasinya, undang-undang CSR misalnya. Kemudian PBB itu ada undang-undangnya, undang-undang PBB dan seterusnya. Setiap pemungutan uang dari publik itu ada undang-undangnya. Nah, saya kira setiap tindakan itu pasti ada dasar hukumnya. Jadi
Karena kalau tidak pasti kemudian sudah masuk ke ranah hukum ya, ke ranah hukum, digugat oleh pengadilan dan seterusnya. Dan ketika itu tidak ada gugatan, berarti dia masuk dalam frame regulasi. Ya, jadi cuman saya tidak tahu itu apa regulasinya. Silakan Anda lihat ya. Barangkali apa namanya ada ya. Tetapi yang jelas rasanya setiap gubernur memang punya itu diskresi seperti itu. Seperti di IPB itu, seperti Anda lihat, itu ada apa namanya bis sumbangan dari Gubernur Jawa Barat. Gitu ya. Jadi bis untuk mahasiswa, kalau Anda lihat di kampus IPB nanti suatu saat Anda di kampus, kita punya beberapa bis ditulis besar-besar itu dari pemerintah provinsi Jawa Barat. Itu apakah sifatnya CSR, tapi rasanya pemerintah daerah kan nggak ada CSR ya. Mungkin ini model-model diambilkan dari tadi dana dari swasta, Hibah lalu kali Pak, Prof. Hibah. hibah ya mungkin hibah ya. Jadi diberikan lalu seperti itu. Saya kira itu nanti Anda pelajari detailnya ya. Saya tidak mendalami soal-soal itu, tapi intinya adalah governance itu dua instrumennya ya, yaitu regulasi dan kebijakan. Nah, jadi kebijakan ini juga harus kebijakan itu juga harus taat asas dengan aturan yang di atasnya. Jadi nggak bisa sewenang-wenang ya. Jadi seperti tadi polisi lalu kemudian orang bisa ngatur lampu merah kuning hijau lalu dia mengatur lalu lintas pesawat, itu bukan wewenangnya. Jadi itu tidak bisa gitu. Jadi melebihi wewenang tidak bisa ya. Jadi tetap kebijakan itu berada di dalam koridor ya. Seperti wasit sepak bola, lalu karena dia wasit sepak bola lalu dia bisa berwenang main jadi wasit basket misalnya, itu juga nggak bisa ya. Gitu. Ya, jadi tetap ada aturan. Saya kira gitu ya. Ada pertanyaan lagi? Cukup ya. Baik. Nah, jadi governance system itu multi level, kemudian apa namanya? Kemudian dia berbidang-bidang, misalnya ada environmental governance, ada mining governance, ada regional governance, ada apa namanya? Soal health governance. Jadi macam-macam ya, kita punya banyak sektor dan banyak sistem governance. Kemudian kita bicara policy, saya kira nanti kita bisa bedakan. Nah, saudara sekalian, ada 3 tipe konsep dan definisi governance yang perlu kita mungkin perhatikan sekedar sebagai ilustrasi bahwa di ruang kehidupan itu ada negara. Kemudian ini contoh ya, ini saya contoh, bukan bahwa governance itu hanya 3 ini, tidak ya. Governance itu macam-macam, dan misalnya ini di ruang birokrasi pemerintahan itu ada konsep governance dalam pemerintahan. Kemudian dalam ruang bisnis ada, Anda kenal di ruang bisnis banyak sekali undang-undang yang mengatur bisnis, undang-undang perseroan, undang-undang perpajakan bisnis, undang-undang perizinan bisnis dan sebagainya lah. Pokoknya semua kompleks yang masuk ke dalam supporting system dari bisnis itu kita sebut sebagai sistem governance di sana. Kemudian lingkungan hidup juga demikian, banyak sekali. Ada undang-undang lingkungan hidup sendiri, ada undang-undang tentang apa namanya kehutanan, ada undang-undang tentang persampahan. Ya, jadi ada undang di Indonesia ini sudah begitu detailnya undang-undang itu ya. Sampah itu diatur sendiri oleh undang-undang sampah. Kemudian energi itu diatur sendiri oleh undang-undang energi. Kemudian kehutanan, sumber daya hutan itu diatur oleh undang-undang kehutanan. Kemudian air diatur oleh undang-undang sumber daya air. Kemudian tanah diatur oleh undang-undang sumber daya tanah. Jadi ini ada kompleks sebuah kompleks governance yang sangat rumit dan lengkap gitu ya, lengkap dan rumit. Nah, jadi apa namanya sistem governance yang ada di dalam contoh ini adalah digunakan untuk tentu kemudian begini,
apa sih atau mengapa sih ini dasar filosofinya, mengapa sih kita perlu governance? Mengapa kita perlu governance? Jadi apapun bidang yang diatur oleh regulasi, maka asumsinya sama sebetulnya. Kita perlu governance karena kita ingin menuju ketertiban. Ya, bayangkan kalau sebuah pertandingan sepak bola tidak ada sistem governance ya, handball dibiarkan, kemudian orang main sliding tackle dibiarkan, kemudian membawa bola keluar lapangan sampai ke arah tribun dibiarkan misalnya. Maka yang terjadi adalah kekacauan. Jadi governance itu dibuat untuk mengeliminir atau menghilangkan kekacauan dan menghadirkan ketertiban. Ya. Bayangkan jalan raya, lalu lintas. Kalau tidak ada rambu-rambu lalu lintas, tidak ada lampu merah, kuning, hijau, maka yang terjadi kekacauan, ketidaktertiban. Itu bisa dilihat ketika kalau di Bogor itu ketika hujan deras biasanya lampu mati. Lalu perapatan ikut mati lampunya, termasuk lampu merah, kuning, hijau ikut mati. Pada saat itu lalu sangat kacau situasi lalu lintas di perempatan ya, saling mengunci lalu semuanya tidak bisa bergerak. Jadi artinya sistem governance itu digunakan untuk mencapai ketertiban dari kondisi yang chaos ya. Jadi ketertiban itu kalau di breakdown itu dimonitor ya, diorganisasikan ya, kemudian dicapai performance-nya dan sebagainya. Jadi apa namanya? Sebetulnya sistem governance ini kalau di bidang pemerintahan ada undang-undang kepegawaian, ada undang-undang ASN, ada undang-undang macam-macam misalnya ya di kepegawaian itu sebetulnya dipakai atau ditetapkan untuk utamanya untuk menjaga trust dan kredibilitas. Jadi sebetulnya ketertiban itu ketika kemudian bisa dicapai maka kemudian ada kredibilitas di sana ya. Jadi lampu merah, kuning, hijau, kenapa sering terjadi ada perapatan lampu merah, kuning, hijau sudah dipasang tapi orang tidak pernah mematuhinya. Jadi artinya sistem ini tidak kredibel. Nah, itu kenapa gitu ya? Nah, itu perlu kita lihat karena undang-undangnya sudah jelas mengatakan lampu merah, kuning, dan hijau itu orang harus tunduk ya, berhenti, siap-siap dan jalan gitu. Tapi kok tidak patuh di sana, ada apa di sana? Bisa jadi jawabannya macam-macam ya, tergantung bagaimana kita mendekati untuk meneliti di daerah itu. Nah, jadi saudara sekalian, peraturan atau aturan itu dibangun untuk membuat agar semuanya bisa dipertanggungjawabkan, responsibility, kemudian akuntabel ya, bisa dipertanggungjawabkan. Jadi kalau ada orang tabrakan di perapatan gitu, tinggal kita lihat lampu merah atau lampu hijau itu orang yang nabrak itu ya. Ketika ternyata lampunya merah dan dia lanjut terus dan kemudian menabrak mobil yang sah untuk melalui perapatan itu, maka kemudian dilakukan proses hukum. Jadi artinya ada sistem itu bisa menjamin akuntabilitas, bisa dijadikan patokan untuk mengukur keabsahan dari sebuah peristiwa atau sebuah tindakan. Dan transparan artinya sistem itu dibangun diketahui banyak orang, bahkan sekarang lebih lagi transparansi itu dilengkapi dengan CCTV, kemudian media sosial ikut campur tangan, kemudian mungkin LSM sebagai pengamat dan sebagainya, sehingga kemudian regulasi itu saat ini tidak hanya bekerja sendiri, tapi juga ditemani oleh banyak pihak, sehingga kemudian semakin kredibel, semakin trusted dan semakin bisa diterima. Di dalam bisnis juga demikian ya, ada undang-undang
seperti hari ini ada undang-undang PPATK ya. Ini lagi sibuk sekali kita ini. PPATK sedang banyak menghasilkan sorotan-sorotan tajam pelaku-pelaku bisnis maupun pelaku-pelaku birokrasi pemerintahan disorot dan dikuak transaksi bisnisnya gitu ya, transaksi keuangannya. Ada undang-undang PPATK. PPATK itu dikuatkan oleh undang-undang ya. Ada undang-undang KPK ya. KPK itu berdiri atas nama undang-undang. Ada undang-undang PPKU ya, lembaga yang mengawasi persaingan usaha. Ada undang-undang perpajakan, ada undang-undang perbankan, macam-macam undang-undang semuanya yang sifatnya ingin menjamin kepada publik bahwa bisnis yang ada di Indonesia itu bisa dipercaya, kredibel, trustable gitu ya, dan seterusnya lah gitu kira-kira. Nah, saudara sekalian, inilah fungsi dari regulasi. Sehingga mengapa mungkin Anda bertanya, mengapa kok sebuah regulasi itu sering ada pertanyaan ganti menteri, ganti regulasi gitu ya, ganti pemerintahan, ganti regulasi, atau pemerintahnya enggak ganti tapi regulasinya yang diganti misalnya. Kenapa? Karena ada kebutuhan-kebutuhan yang berkembang yang harus selalu disesuaikan sehingga kemudian menjadikan regulasi itu semakin lengkap, semakin rumit ya. Dulu tidak pernah ada undang-undang ITE ya, ketika belum marak yang namanya media sosial, belum marak yang namanya kehidupan berbasis digital ya. Tahun 2010 belum ada itu undang-undang ITE. Karena memang tidak ada kebutuhan untuk mengatur ITE karena proses-proses bisnis digital tidak banyak, belum ada, bahkan proses-proses kuliah, sekolah menggunakan digital belum ada. Pergaulan sosial belum ada Facebook, belum ada Instagram, belum ada WhatsApp, belum ada Twitter, dan seterusnya. Tapi begitu ada perangkat-perangkat itu, kemudian terjadilah kegaduhan, maka perlu ada pengaturan. Nah, mungkin kemudian kita kenal dengan Undang-Undang ITE. Ya. Jadi undang-undang regulasi itu gunanya adalah untuk mengatur sehingga kemudian dicapai ketertiban. Di bidang lingkungan hidup juga demikian, banyak sekali undang-undang yang berada di dalam kompleks itu. Ini hanya contoh saja supaya kita bisa paham bahwa undang-undang atau regulasi ataupun kebijakan itu tujuannya adalah ketertiban, ketransparansi, kemudian akuntabilitas, kemudian pertanggungjawaban dan seterusnya. So sekalian, kalau kita bicara governance ya, ini contohnya lagi-lagi saya contohkan environmental governance, maka sebetulnya sistem yang ingin dicapai itu adalah sebuah tadi ketertiban yang sustain gitu ya, ketertiban yang tidak sesaat gitu ya, di mana di dalam sistem itu aneka stakeholders itu ikut mendukung ya, misalnya masyarakat, pebisnis, pemerintahan dan sebagainya ya. Dan governance itu memberikan kepastian dan akurasi dari sebuah proses yang ada di dalam ruang itu ya. Dan ada standardized operation yang diberlakukan ya. Misalnya mengapa sih kalau di dalam bidang kesehatan kita perlu namanya undang-undang yang sekarang disebut undang-undang kesehatan, kemudian ada undang-undang karantina ya. Kemarin kita 2 tahun yang lalu dilanda oleh COVID-19 ya. Diberlakukanlah undang-undang kesehatan, undang-undang karantina dan sebagainya. Jauh hari sebelum ada COVID-19, Indonesia sudah punya undang-undang karantina, sehingga kemudian ditetapkanlah orang sebelum masuk Indonesia dari luar negeri yang terdampak COVID harus diboardingkan di hotel untuk melihat selama 1 minggu itu ada gejala COVID atau tidak, kan gitu, karantina namanya. Demikian juga yang mau keluar gitu, di karantina dulu dan seterusnya. Kemudian kita disuruh cuci tangan, jaga jarak, pakai masker dan sebagainya. Dan semua orang taat
semua orang menaati. Ya, kecuali ada orang yang sedikit orang yang menyangkal katanya COVID ini adalah teori konspirasi dan sebagainya. Tapi fakta menunjukkan bahwa semasa COVID, apalagi di bulan Juli 2021 ya, itu kematian luar biasa. Semua orang melihat betapa kematian setiap hari di sekitar kita, tetangga kita, bahkan saudara kita, ya, dan seterusnya itu terjadi, sehingga teori konspirasi kayaknya tidak absah lah, tidak berdasar gitu ya. COVID-19 itu real dan luar biasa, mengharu-biru semua orang, tidak terkecuali semua orang ya. Jadi kira-kira begitu sistem governance. Nah, ini kita contoh ini sekali lagi contoh betapa sistem governance itu dijalankan secara multi level dan instrumennya banyak ya. Ini contohnya di bidang pemerintahan, di bidang bisnis, dan di bidang lingkungan hidup ya. Ada level of governance di tingkat lokal, kemudian di tingkat nasional, dan di tingkat internasional ya. Supaya kita coba saja misalnya contoh birokrasi pemerintahan. Di dalam ruang birokrasi pemerintahan itu, kalau kita bicara sistem governance di tingkat lokal, maka coba Anda lihat di sini ya, kita itu negara yang sangat kaya dengan sistem governance tingkat lokal untuk mengelola birokrasi pemerintahan. Kalau di masyarakat Minang itu dikenal 3 Tungku Sajarangan, ya, 3 Tungku Sapilin, ya. Kalau di masyarakat Batak ada Dalihan Natolu. Kemudian kalau di masyarakat Minang itu 3 Tungku Sajarangan itu Ninik Mamak Bundukan Duang, kemudian Cerdik Cendikia gitu ya. Ya, dan alim ulama. Itu mendrive sistem tata kelola sumber daya, utamanya sumber daya agraria ya. Bagi Anda yang dari Minang pasti paham bahwa sumber daya agraria itu ada di tangan datuk, karena datuk itu bertanggung jawab atas semua kemenakan. Nah, kemenakan itu warga maksudnya ya. Nah, jadi kalau ada warga nggak punya tanah, itu maka datuk yang akan turun tangan memberi tanah kemenakan itu supaya dia bisa hidup gitu. Itu sistem tata pemerintahan yang sejak dulu ada. Nah, sekarang dengan undang-undang desa nagari gitu ya, itu sekarang disamakan dengan desa gitu. Yang itu berbeda sesungguhnya ketika kita bicara nagari di masa lalu dengan prinsip 3 Tungku Sajarangan dengan desa hari ini. Sama juga di Bali misalnya, Anda punya sampai hari ini ada namanya desa pakraman dan desa dinas. Desa dinas itu adalah desa yang tunduk pada undang-undang desa, regulasinya. Ada desa pakraman itu yang tunduk pada tradisi lokal. Proses-proses bisnis atau proses-proses kehidupan yang dikelola oleh desa pakraman dan desa dinas itu sama, soal-soal pembangunan, soal-soal pelayanan publik, pelayanan kemasyarakatan dan sebagainya. Hanya bedanya desa dinas itu mengurusi misalnya soal KTP, soal PBB kan gitu ya. Kalau desa pakraman itu bicara lebih banyak kepada sosial kemasyarakatan. Ada orang meninggal, orang melahirkan, peribadatan dan sebagainya. Saudara sekalian, jadi ini adalah contoh. Kalau di Aceh ada gecik, ada mukim gitu ya. Yang strukturnya agak berbeda dengan kecamatan dan desa. Kalau di Papua ada Ondo Afi gitu. Kemudian kalau di Kalimantan masyarakat Dayak dikenal ada Temenggung gitu ya, yang menyelesaikan seluruh persoalan-persoalan kemasyarakatan. Di samping ada yang namanya kepala desa.
Yang beda peranannya kalau desa itu lebih ke administrasi pembangunan, kalau Temenggung bicara kemasyarakatan. Ini adalah bentuk dari sistem governance, birokrasi pemerintahan atau tata pemerintahan yang ada dan sampai hari ini berjalan, ya. Walaupun dengan berjalannya waktu, organisasi pemerintahan desa modern itu dalam arti yang yang diatur oleh undang-undang desa itu makin hari makin kuat dan makin lebih legitimit gitu ya, karena memang dibekali pendanaan dari negara, dibekali SDM yang ditraining oleh negara dan seterusnya. Di tingkat nasional semua undang-undang peraturan pemerintah tentang birokrasi pemerintahan itu yang kita sebut sebagai sistem governance di tingkat nasional, ya. Di tingkat internasional kita bicara tentang adanya soal-soal transparansi, sistem tata kelola keuangan yang semuanya juga ada kesepakatan global untuk mencapai itu. Nah, ini contoh bagaimana sesungguhnya tata pemerintahan itu tidak hanya urusan satu segmen atau satu sektor atau satu titik tertentu. Di bidang lingkungan hidup itu juga demikian. Di tingkat lokal barangkali Anda mengenal apa itu awik-awik, ya, trihita karana, kemudian macam-macam yang sifatnya ditetapkan di tingkat lokal, dikawal oleh masyarakat lokal, dan kemudian dia efektif sebagai tata pengaturan hukum di tingkat lokal. Di tingkat nasional Anda kenallah undang-undang, sebut saja semua yang tentang lingkungan hidup. Di tingkat internasional barangkali ada soal-soal kesepakatan untuk mengontrol bahayanya bakteri dalam makanan, maka itu kemudian ada instrumen HACCP, kemudian ada soal-soal bagaimana menghentikan karbon, lalu ada sertifikat ISCC gitu ya. Tapi juga ada regulasi global, misalnya kalau Anda kenal dengan Paris Agreement, untuk menekan suhu hingga turun 2 derajat supaya kita tidak kepanasan dan terjadi global climate change misalnya. Ini contoh betapa sistem governance itu berlapis-lapis. Yang terjadi kemudian seringkali sistem governance yang ada di tiap level itu tidak connecting dengan level di atas atau di bawahnya. Ini yang menjadi masalah. Itu yang kemudian menyebabkan apa yang kita sebut sebagai decoupling of governance. Ya. Decoupling itu seperti Anda memasukkan gigi, ya. Kalau Anda naik motor dari gigi 1 ke gigi 2 gitu ya, tapi nggak nyangkut ke gigi 2 sehingga kemudian motornya mengerang-erang gitu, tidak bisa jalan. Jadi di dalam sistem governance juga sering terjadi adanya decoupling, sehingga kemudian apa yang diinginkan di tingkat pusat misalnya dia tidak bisa turun sampai tingkat desa, ya. Ataupun ada sebuah sistem governance di tingkat desa, tetapi dia tidak punya cantolan di tingkat kabupaten, provinsi atau di tingkat nasional. Itu kira-kira. Ya, itu dinamika. Kalau Anda mau tanya, Pak itu di mana dan sebagainya, silakan Anda melakukan penelitian ya. Nanti Anda akan menemukan itu di mana, kemudian bagaimana dan seperti apa. Sekalian, governance itu apa? Governance itu definisinya nanti akan saya berikan di belakang, tapi paling tidak dia mempunyai dua makna, ya. Jadi ada di dalam sistem governance atau regulasi itu ada proses of governing, proses-proses untuk mengexercise of power gitu ya, sebuah proses yang menghubungkan dan mengharmoniskan kebijakan-kebijakan, kelembagaan, prosedur, alat-alat ya, dan informasi yang mengizinkan stakeholders, yaitu pemerintah, LSM, masyarakat lokal, pebisnis dan sebagainya, semua aktor ya, lalu mampu mengelola kekacauan gitu ya, kekacauan itu konflik gitu ya,
sehingga kemudian menemukan titik kesepahaman untuk sepakat, oke, kita lakukan ketertiban dengan cara seperti ini, ya. Semua undang-undang itu pasti diawali dengan konflik, kekacauan, ketidaksepahaman, dan ketidaksepakatan para pihak. Tapi begitu undang-undang diketok palu, maka pada saat itu semua orang harus tunduk, walaupun mungkin Anda tadinya kecewa terhadap undang-undang tersebut. Ya. Jadi sekali dia menjadi keputusan publik, ya, maka itu seburuk-buruk apapun yang namanya anggota DPR RI yang ada di Senayan, itu mereka sangat powerful di dalam regulating the nation ini. Jadi Anda mungkin ada orang yang begitu sangat tidak suka pada parlemen, bukan parlemen ya, orang-orang yang di parlemennya. Tetapi faktanya orang-orang yang tidak Anda sukai yang sekarang berada di Senayan itu, mereka lah yang mempunyai power, mereka lah yang punya otoritas untuk membuat regulasi. Dan kita, publik, kalau kita tidak aktif mendekati mereka, maka regulasi-regulasi yang dihasilkan oleh mereka, diketok palu oleh mereka, bisa jadi tidak sesuai dengan keinginan yang kita inginkan. Gitu. Jadi, seburuk-buruknya anggota DPR di Senayan, mereka powerful untuk menjalankan proses governing ini. Ya. Kemudian, governance itu juga mengangkut pengertian tentang policy processes. Jadi ada proses-proses kebijakan, ya, sebuah proses tentang bagaimana keputusan-keputusan itu dibuat. Ya, Anda mungkin bisa melihat Undang-Undang Cipta Kerja, ya. Betapa policy proses Undang-Undang Cipta Kerja yang mungkin waktu itu dibuat dengan secepat-cepatnya, sehingga sampai hari ini terus menuai menuai protes, menuai koreksi, menuai tuntutan di MK dan seterusnya. Siapa yang menang, siapa yang kalah itu bukan urusan mata kuliah ini. Yang kita lihat adalah bahwa bahkan sebuah undang-undang setelah diundangkan sekalipun dia mengalami kritik, proses dialektika untuk kemudian suatu saat barangkali akan direvisi dan menghasilkan undang-undang yang berikutnya. Demikian seterusnya, undang-undang berikutnya juga akan menghadirkan ketidakpuasan, terus diproses, akhirnya datang undang-undang berikutnya, dan seterusnya, dan tidak akan pernah selesai. Dan Anda jangan pernah berharap bahwa kapan sih ini ya dunia ini selesai dengan undang-undang. Tidak akan pernah selesai, dan itu Anda boleh kecewa karena kehidupan ini terus berlanjut, teknologi terus berkembang, sisi-sisi kehidupan baru terus muncul, sehingga undang-undang, regulasi, kebijakan itu niscaya akan terus yang ada disempurnakan atau dirubah, yang belum ada kemudian dihadirkan. Ya, jadi inilah konsekuensi dari kehidupan peradaban ini, karena makin hari makin kompleks kehidupan kita. Proses of governing di dalam governance itu boleh dikata bisa berbentuk dua tipe, ya. Satu concentrated, berada di pusat gitu, ya, seperti yang terjadi di Senayan gitu, kira-kira semua sektor, semua hal harus diatur undang-undangnya oleh DPR dan dihasilkan undang-undang oleh mereka. Tapi ada juga beberapa hal pengaturannya bisa disperse, ya, bisa terutama hal-hal yang local specific yang tidak ada di skala nasional. Kalau soal pendidikan, kesehatan, infrastruktur, keuangan, itu hal-hal yang umum sehingga kemudian pengaturannya bisa di tingkat nasional. Ya.
Tapi pengaturan-pengaturan tentang bagaimana mengelola menata kelola pewarisan tanah adat yang tidak perlu diatur di tingkat nasional, itu biasanya ada di tingkat-tingkat masyarakat adat ya. Jadi pada saat itu sistem governance itu lebih decentralized, lebih ke bawah ya, sehingga sifatnya menjadi disperse, menjadi tersebar di mana-mana. Ya, menjadi tersebar. Nah, untuk urusan-urusan yang nasional dia concentrated biasanya. Nah, ini adalah contoh Anda boleh klik publikasi yang ada di sini. Tapi yang kita ingin mengatakan bahwa governance, apakah itu oil palm atau bukan oil palm atau apa, ini hanya contoh ya. Governance itu biasanya mencakup 4 aspek ya. Jadi selalu ada aktor di sana. Ya, kemudian ada organisasi, yaitu orkestrasi dari rules dan policy untuk dibuat ya, dan kemudian diterapkan, dipraktekkan. Itu adalah organisasi. Lalu ada resources, yaitu dana, fasilitas, teknologi, human resources, dan seterusnya. Ya. Lalu kemudian yang terakhir adalah institusi. Institusi itu adalah tadi undang-undang, kemudian di bawah undang-undang ada peraturan pemerintah, kemudian dari peraturan pemerintah nanti ada peraturan menteri, peraturan keputusan menteri, dan seterusnya. Jadi apapun aspeknya, 4 hal ini ada. Ya, katakanlah soal karantina. Waktu kita kena COVID ya, tahun 2020 sampai 2021. Itu aktor itu policy itu pemerintah langsung membuat gugus tugas untuk penanganan COVID. Kemudian menteri kesehatan, kemudian ada BNPB dan seterusnya lah. Ini bencana yang semua orang harus ikut menangani. Ada aktor. Kemudian ada orkestrasinya. Ya. Anda masih ingat setiap sore itu pasti ada laporan berapa orang hari ini terinfeksi virus COVID, berapa orang yang sembuh, berapa orang yang meninggal, kan gitu ya. Jadi semuanya termonitor dengan baik. Lalu vaksinasi dilakukan, melibatkan TNI, melibatkan polisi, melibatkan tenaga kesehatan, daerah, pusat, dan seterusnya. Bahkan pramuka, dan seterusnya. Ada resources yang digelontorkan. Kita masih ingat tahun 2021 itu betapa mungkin sepertiga anggaran nasional dipakai untuk membuat agar masyarakat ini tahan terhadap serangan COVID. Jadi kemudian ada peraturan-peraturan baik secara daerah, peraturan pemerintah. Waktu itu ada namanya PSBB misalnya ya, pakai istilahnya PSBB itu pengendalian sosial berskala besar kayak gitu ya. Kemudian diterapkan siapa yang tidak pakai masker diberikan sanksi bahkan hukuman dan seterusnya. Jadi ini adalah regulasi untuk merespon sebuah keadaan agar terjadi ketertiban supaya terjadi keamanan dan orang selamat. Ujungnya sebetulnya tadi ketertiban, keselamatan dan sebagainya. Saya kira tidak ada regulasi yang normal dan yang rasional ya. Yang ujungnya adalah kekacauan, nggak ada. Setiap regulasi pasti ujungnya adalah ketertiban, ingin mencapai kenyamanan, keselamatan, kesejahteraan. Ya, kecuali Anda menemukan seorang pemimpin yang zolim gitu ya, pasti bikin regulasinya untuk kekacauan gitu. Tapi rasanya sih sepanjang sejarah pemerintahan di Indonesia sampai hari ini, semua regulasi yang dibuat atau paling tidak sebagian besar 99% regulasi yang dibuat itu biasanya adalah demi ketertiban, demi kenyamanan, keselamatan dan kepentingan bersama. Saya sekalian tadi saya katakan bahwa
di dalam seringkali nanti kalau Anda melakukan studi, barangkali Anda membangun riset untuk studi tentang tata kelola, maka antar otoritas itu seringkali terjadi pola hubungan yang aneka warna. Nah, ini apa namanya? Schouten dan Hospes itu tahun 2018 menemukan setidaknya ada 3 pola hubungan, ya. 3 pola hubungan. Hubungan siapa? Hubungan antar otoritas, antar pemilik otoritas di dalam menjalankan proses-proses governance. Yang pertama, pola hubungannya complementarity, ya, saling melengkapi. Ya, misalnya apa namanya, dulu waktu zaman COVID ada undang-undang karantina, lalu di bawah ada peraturan daerah yang membatasi beroperasinya rumah makan, kemudian hanya pesan antar saja yang dibolehkan dan sebagainya. Itu artinya complementarity. Artinya aturan di atas dan aturan di bawah, ya, dari pusat ke kabupaten atau provinsi itu saling melengkapi. Atau hubungannya bisa substitusi, ya, saling menggantikan. Nah, ini saya mohon maaf, salah ketik nih, menggantikan harusnya, ya, saling menggantikan, substitusi. Nah, ini sering kalau Anda hari ini melihat Nanggro Aceh Darussalam dan Nanggro Aceh Darussalam dan Provinsi Papua, ya, di mana di sana diterapkan otonomi khusus. Seringkali keputusan-keputusan yang ada di, kalau di Nanggro Aceh Darussalam itu namanya ada kanun, ya, kanun. Ada kanun. Kemudian kalau pemerintah RI secara nasional kita menerapkan undang-undang sebagai sistem regulasi nasional. Nah, di beberapa aspek, di beberapa bidang kehidupan, peraturan yang ditetapkan di tingkat nasional dan peraturan yang ditetapkan oleh kanun itu pemerintah daerah, provinsi, gitu kira-kira kalau bahasa Indonesianya, itu berbenturan, dalam arti peraturan nasional itu tidak klop dengan kanun, ya. Ini sering terjadi di Aceh Darussalam, kemudian mungkin juga di Papua, ya. Dan ini adalah bagian dari dinamika governing bodies yang menjalankan regulasi di suatu bidang tertentu. Nah, yang ketiga, pola hubungan yang ketiga ini yang kita tidak inginkan, yaitu antagonis, ya, saling menegasikan dan saling bertentangan. Jadi pemerintah pusat maunya begini, pemerintah daerahnya begitu, sehingga nggak sinkron, ya. Dan ketika antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah itu nggak sinkron, yang terjadi kemudian adalah keseluruhan dari proses sistem governance itu mengalami kontraproduktif, ya, mengalami sebuah situasi yang tidak produktif karena apapun keputusan dari pusat kemudian dinegasikan di tingkat daerah, ya. Jadi ini terjadi, ya, di keseharian karena merasa bahwa pemerintah daerahnya punya kewenangan di daerahnya, sehingga kemudian pimpinan daerah itu menentang pusat, gitu kira-kira, ya. Jadi ini bisa terjadi dan di dalam beberapa hal bisa Anda temukan di beberapa daerah hal itu terjadi. Jadi saudara sekalian, complementarity, substitution, dan antagonism ini menjadi penting, sehingga kemudian dari sini nanti Anda bisa mengevaluasi mengapa sebuah regulasi sudah ditetapkan di tingkat nasional kok tidak jalan di tingkat daerah. Ini yang tadi saya katakan, bisa jadi sekedar decoupling, ya. Decoupling itu kenapa kok decoupling, gitu, ya? Atau memang decoupling itu tidak nyangkut, gitu, ya. Bisa jadi tadi ini sekedar substitusi,
tapi bisa jadi antagonisme. Ya. Jadi teori decoupling itu sudah banyak dibahas di studi-studi tentang governance. Oke, rules dan policy making process. Nah, ini mengambil contoh dari environmental governance. Maka saya mengambil pengertian dari Birman ini ya, yang mendefinisikan sebetulnya governance ya, ini environmental, ini hanya kasusnya environmental, tapi governance apapun itu biasanya bekerja dengan siklus seperti ini ya. Jadi kita biasanya mengenal apa yang kita sebut sebagai formal dan informal rules. Formal rules itu biasanya ditetapkan oleh negara, oleh parlemen ya. Itu formal rules. Tetapi di masyarakat juga ada informal rules yang secara nasional tidak diatur, tetapi secara efektif, secara praktikal itu efektif dijalankan oleh masyarakat ya. Contohnya tadi dalam hal pemerintahan, birokrasi pemerintahan itu ada konsep Dalihan Atolu atau 3 tungku sejarangan ya, atau Punggawa atau Tumenggung ya, atau Ondo Afi dan sebagainya. Itu adalah informal rules yang tidak diatur oleh negara tetapi efektif. Dia mengatur sistem kemasyarakatan di tingkat daerah atau di tingkat spesifik lokal. Nah, saudara sekalian, baik formal maupun informal rules itu untuk menghasilkannya itu perlu apa yang kita sebut sebagai rule making process. Proses-proses pembuatan kebijakan atau aturan. Nah, rule making process ini biasanya melibatkan multi stakeholders ya. Multi stakeholders, apakah itu state, apakah itu bisnis atau civil society ya, atau komponen lainnya yang secara berjejaring dia melakukan kegiatan dan kemudian hasilnya adalah sebuah aturan, dan aturan itu seperti tadi saya katakan dia gunanya adalah to steer the society habitus ya, to steer the society habitus. Jadi undang-undang lalu lintas misalnya itu fungsinya adalah untuk menstir agar orang-orang menjadi tertib di dalam berlalu lintas di jalan raya. To steer the society habitus. Jadi ini adalah hasil akhir dari sebuah regulasi yang tadi saya katakan sebuah ketertiban. Nah, undang-undang atau regulasi itu biasanya memprevent, memitigasi dan mengadaptasi perubahan ya. Jadi artinya undang-undang itu biasanya kemudian menjalankan hal-hal yang penting yang tidak hanya sekedar untuk mengatasi persoalan, tapi juga untuk memprevent, untuk mengantisipasi agar permasalahan itu tidak muncul. Dan bila semuanya itu kemudian dicapai, maka yang terjadi adalah sebuah ketertiban yang sustainable, yang berkelanjutan. Saudara sekalian, ini adalah proses rule making proses, dan beginilah sebetulnya sebuah regulasi atau sebuah sistem governance itu ditetapkan menurut Birman ya. Nah, menurut pengertian jadi sebetulnya konsep governance itu konsep yang belum lama ya. Supaya Anda tahu bahwa konsep governance itu sebetulnya konsep yang belum lama dikeluarkan atau dibincangkan di dalam dunia akademia ya. Pengertian governance pertama kali itu didengungkan oleh apa yang kita kenal sebagai Global Commission on Global Governance. Ini tahun 1995 ya. Komisi tentang Global Governance. Nah,
komisi ini tahun 95 itu membangun konsep governance seperti ini, gambarannya. Lagi-lagi ini saya mengambil kasus environment supaya sesuatu lebih bisa dipahami atau dibayangkan ya. Jadi governance itu adalah the sum of many ways individuals and institutions, public and private, manage their common affairs. Jadi secara mudah bahwa tata kelola governance itu adalah keseluruhan jumlah dari cara-cara individual maupun institusi, publik maupun private, ya, mengelola, memanage, ya, hubungan-hubungan mereka, ya, sehingga governance itu ya kira-kira tadi kalau diberikan satu pengertian yang singkat gitu, itu adalah aturan atau rules of the game, ya, aturan permainan. Dan it is a continuing process through which conflicting or diverse interests may be accommodated and cooperative action may be taken. Jadi sebuah proses yang continuous di mana dengan cara ini maka interest-interest yang saling bertentangan itu bisa diakomodasi dan aksi-aksi kooperatif bisa dilakukan. It includes formal institution and regimes empowered to enforce compliance as well as informal arrangement that people and institution either have agreed to perceive to or perceive to be in the interest. Jadi ini adalah sebuah proses yang tidak pernah selesai karena dia tadi terus-menerus dan mencakup juga institusi-institusi formal dan proses-proses penegakan hukum ya dan berbagai macam juga arrangement informal tadi ya, aturan-aturan adat ya dan seterusnya di mana masyarakat dan kelembagaan itu bersepakat ya untuk menjalankannya maupun untuk menjadikannya sebagai common interest. Jadi sebetulnya asumsi governance itu adalah satu ingin menuju pada ketertiban dan kedua ada asumsi konflik, ya. Jadi mengapa harus ada ini gampangannya tadi contohnya mengapa harus ada wasit yang diperlengkapi dengan kartu kuning dan kartu merah gitu. Karena para pemain sepak bola itu yang berada di lapangan yang saling beradu itu konflik of interest-nya tinggi kan. Setiap pemain ingin membawa bola untuk menggolkan di gawang lawan. Dan ketika konflik of interest-nya tinggi, maka di situ bisa terbuka peluang perpecahan, pertengkaran, bahkan sampai gontok-gontokan yang sering terjadi. Dan gontok-gontokan itu bisa berimbas tidak hanya di lapangan, tapi bisa ke penonton. Seperti Anda dengar tragedi Kanjuruhan misalnya ya, yang baru-baru ini terjadi di Malang, itu berdampak yang sangat tragis karena kemudian fatal, banyak orang meninggal yang tidak kita inginkan bersama. Jadi ada asumsi konflik, ada asumsi ketidaktertiban, ada asumsi kekacauan, sehingga karena ada asumsi konflik, ketidaktertiban dan kekacauan itu, maka kita perlu sebuah governance, kita perlu sebuah pengaturan, gitu ya. Ini contoh, saya kira tidak perlu saya detailkan, tapi intinya ini rumusannya, ya. Jadi ada formal institution, ada regime, ada informal arrangement. Sebelum saya beralih, barangkali ada yang mau bertanya tentang tentang definisi governance. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Apakah semuanya clear? Kalau clear, saya akan lanjut. Clear ya? Baik.
Saudara sekalian, saya akan berlanjut ke dimensi-dimensi governance. Sebagai sebuah proses aturan yang sifatnya menuju pada ketertiban, maka ketertiban itu pasti akan memberikan risiko, ya, karena sifat orang itu maunya sih 100% bebas, tidak mau diatur, ya. Tetapi kalau setiap orang nggak mau diatur, maka yang terjadi lagi-lagi chaos, ya. Bayangkan kalau Anda berada di jalan raya, Anda tidak mau tunduk pada aturan rambu-rambu lalu lintas, ya. Berjalan di sebelah kanan gitu, ya. Yang terjadi adalah kecelakaan, ya. Jadi sering kita lihat motor itu, ya, berjalan di sebelah kanan, akhirnya ditabrak mobil, terjadilah kecelakaan, kemudian risikonya kalau nggak sakit juga bisa-bisa sampai nyawa melayang. Nah, jadi bagi orang-orang yang selalu menginginkan kebebasan, governance ini adalah alat pembatas perilaku. Ya, gimana tidak dibatasi, ya? Mungkin kita semua itu pengennya kalau berada di perapatan ya lampunya hijau terus menyala kan gitu, ya. Tapi kan nggak mungkin di perapatan lampunya hijau menyala terus, ya. Ada lampu merah, lampu kuning, lampu hijau bergiliran dinyalakan, ya, dari setiap jalur yang perapatan jalan. Ya, jadi ada alat pembatas perilaku di mana pasti ada orang yang kecewa karena perilakunya dibatasi. Tetapi juga governance ini menjaga ketertiban, ya, dan menjaga konformitas atau keselarasan. Dan alat regulasi yang dipakai untuk disepakati bersama ini menjadi panduan dan pengatur perilaku. Ya, contohnya tadi lampu merah, lampu kuning, lampu hijau, atau kalau di lapangan sepak bola kartu kuning, kartu merah itu memandu atau mengatur perilaku sehingga kemudian orang-orang tidak seenaknya saja sesuai dengan maunya sendiri melakukan tindakan. Yang berikutnya dia mengontrol, dan selanjutnya karena ada aturan itu lalu orang-orang beradaptasi terhadap aturan yang diberlakukan. Ini adalah aspek penting dari governance yang itu sebabnya sering orang kecewa dengan sebuah aturan, ya. Mungkin kalau orang yang kecewa terhadap aturan itu berarti ada sesuatu yang dibatasi, yang tadinya mungkin orang itu bisa lebih leluasa, sekarang dibatasi, maka itu kemudian dia kecewa. Atau ada orang yang bahagia atas aturan yang baru, ya. Artinya orang yang tadinya mungkin tidak mendapati situasi itu tidak tertib, sekarang dia dapati situasinya menjadi sangat tertib sehingga mereka orang-orang itu menjadi senang gitu kira-kira, oh happy, ya. Jadi governance itu bisa disikapi senang, bisa disikapi marah, bisa disikapi dengan kecewa gitu, ya. Tergantung kepentingan orang itu terakomodir atau tidak gitu kira-kira. Saya sekalian ini saya akan sedikit lanjut saja, ya, kepada complex of governance, ya. Jadi governance itu tadi saya katakan di awal, ya, itu bentuknya regulasi, bisa juga kebijakan, ya. Nah, jadi governance ini walaupun sifatnya bentuknya regulasi atau kebijakan, tapi dia menyangkut beberapa aspek penting di dalamnya. Di dalam regulasi ataupun kebijakan itu ada prinsip legality. Artinya kalau orang mengikuti kebijakan itu atau aturan itu, maka di situ ada legalitas yang dipegang, ya. Sering kan kita aturannya apa ini? Kita harus melakukan satu tindakan tertentu. Ya, dulu waktu zaman COVID diberlakukan orang harus pakai masker. Ya, orang pakai masker. Awalnya hanya himbauan, siapa yang sakit pakai masker. Akhirnya menjadi keseluruhan, baik yang sakit maupun tidak sakit menjadi masker. Lalu orang bertanya, mana legalitasnya? Mana dasar hukum untuk mengatur supaya setiap orang harus membuat
masker dan memasang maskernya. Itu adalah aspek legality. Jadi state of being in accordance with the law. Ya, akhirnya pemerintah mengeluarkan kebijakan peraturan presiden tentang PSBB yang di dalamnya mengatur tentang penggunaan masker misalnya. Disitulah kemudian ada prinsip legality yang dilekatkan. Ada aspek rules karena dia mengatur, ya, principle of governing conduct within a particular activity or sphere. Lalu governance itu juga berlevel-level, ya. Ini yang sering membuat frustrasi karena tadi apa yang ditetapkan di tingkat nasional tidak selalu kemudian diikuti di tingkat bawahnya dan sebaliknya. Lalu ada aspek administrasi. Ya, apapun regulasinya itu pasti ada sistem administrasi yang membackup-nya. Dan regulasi serta policy itu adalah instrumen yang regulasi dan policy secara berulang-ulang saya sampaikan, dia adalah rules of directive made and maintained by an authority, ya, yang dijalankan untuk membuat agar ketertiban itu tercapai. Saudara sekalian, beberapa isu critical environmental governance ini diantaranya adalah bagi mereka yang tidak suka atau kecewa atau kepentingannya tertekan oleh aturan, maka kemudian bisa dikatakan bahwa governance itu adalah alat menekan. Governance itu adalah alat pembatas, gitu ya. Nah, jadi memang sistem governance tidak akan memuaskan setiap orang. Regulasi itu tidak memuaskan setiap orang. Kebijakan itu tidak bisa memuaskan setiap orang. Supaya kita ketahui, jadi artinya kalau nanti Anda menjadi staf ahli menteri atau staf ahli gubernur, staf ahli bupati, ketika Anda diminta untuk membuat regulasi, jangan pernah ada di dalam benak Anda bahwa regulasi ini membuat happy semua orang, atau kebijakan ini akan membuat happy semua orang. Itu nonsens. Ya. Setiap kebijakan pasti akan ada pihak yang terinjak kakinya, gitu kira-kira, ya. Ada yang diuntungkan dan ada yang dirugikan. Ya. Jadi memang susah jadi repot jadi pemerintah itu, ya. Karena pemerintah itu setiap hari membuat regulasi, setiap hari membuat kebijakan, dan setiap kebijakan lahir atau regulasi lahir, pasti ada orang yang kecewa. Nah, tinggal kecewanya itu mau diekspresikan sebagai demo atau diekspresikan sebagai surat terbuka kepada menteri, kepada presiden, atau kepada gubernur, ya, atau sekedar digosipkan di antara orang dan sebagainya. Ini adalah persoalan governance. Jadi sekali lagi jangan pernah Anda berharap bahwa setiap sistem governance itu akan memuaskan dan membuat semua orang happy. Ya, jawabannya tidak mungkin. Tidak mungkin semua orang bisa happy, tidak mungkin semua orang bisa puas atas sebuah kebijakan atau regulasi. Sebagai alat pengaturan, ya, governance itu perlu dijalankan agar dia efektif atau menjadi tidak efektif kalau tidak dijalankan. Kemudian sebagai bagian dari standarisasi. Nah, jadi instrumen governance, misalnya halal, ya, sekarang instrumen governance-nya sekarang selain halal MUI ada halal pemerintah, gitu. Kemudian kalau Anda pergi ke supermarket, Anda beli produk makanan di supermarket, biasanya Anda, kalau Anda adalah consumers yang kritis, maka yang paling awal dilihat adalah tanggal kadaluarsa biasanya. Kemudian selain tanggal kadaluarsa, Anda lihat ingredient, bahan baku. Bahan bakunya aman nggak? Bahan bakunya mengandung babi atau tidak? Bahan bakunya ini mengandung zat-zat berbahaya atau tidak? Lalu selain itu kemudian
ada sertifikasi halal. Kalau Anda yang beragama Islam tentunya. Lalu ada sertifikasi apa namanya untuk makanan misalnya HACCP. Kalau untuk produk kayu misalnya ada SPLK atau kalau macam-macam ya sertifikasi atau ISO biasanya ya. Kalau Anda pergi ke perguruan tinggi, masuk ke IPB, Anda masuk ke sebuah program studi, Anda yang lihat pertama kali adalah status akreditasi dari BAN PT. Apakah dia A atau B? Saya kira Anda akan masuk lebih condong ke sebuah prodi yang BAN PT memberikan akreditasi A gitu ya, atau unggul gitu kan. Kalau B gitu Anda hitung-hitung lagi lah gitu biasanya. Nah jadi itu adalah bagian dari standarisasi. Jadi regulasi itu menstandardize sehingga masyarakat atau konsumen itu terpandu untuk bisa mengetahui sistem yang di governing proses yang ada di sebuah institusi atau kalau tadi masalah produk makanan atau pangan itu berjalan sesuai dengan aspirasi consumers atau tidak. Biasanya kemudian consumers akan menjauhi ya apa namanya produk yang tidak standar, ya, tidak standar. Ini sebabnya instrumen governance itu biasanya instrumen standarisasi, ya, akreditasi, ya. Kalau Anda mau merekrut sopir misalnya di rumah Anda pasti yang ditanya, Bapak mau jadi sopir saya, mana SIM-nya? Masih berlaku atau tidak? Kan gitu ya. Mana KTP-nya? KTP-nya di mana? Ada apa enggak? Kemudian ada kartu apa namanya kelakuan baik atau tidak. Jadi kartu-kartu tadi yang kita sebut apakah KTP, apakah SIM, apakah kartu kelakuan baik, itu adalah instrumen governance agar sopir yang nanti menjadi sopir Anda itu standar minimalnya KTP, alamatnya jelas. Kemudian SIM, oh dia bisa SIM sampai B, bisa sampai nyopir truk misalnya kan gitu ya. Lalu oh ya SKCK, ada kelakuan baik, dia berarti bukan kriminal dan seterusnya. Jadi surat-surat ini tadi adalah instrumen governance namanya, yang memastikan pemegangnya memiliki apa namanya perilaku atau tindakan yang standardized. Baik, sebelum saya masuk kepada prinsip tiga teori governance menurut teori sosiologi, Parson, Giddens, dan Bourdieu, apakah ada pertanyaan yang mungkin yang akan ditanyakan? Apakah ada yang tidak jelas? Silahkan kalau ada yang tidak jelas. Ini sekarang sudah jam 9.39 ya, kita sampai jam 10 kalau mau. Oke. Semuanya jelas? Atau semuanya sudah ngantuk? Ya, baik. Sekalian, saya akan mengajak Anda mengenal teori tadi. Lagi-lagi ya, kata kunci dari governance adalah dari chaos menuju tertib. Ya, dari konflik menuju kepada kesepahaman. Ya, ingat, governance itu dari chaos menuju ketertiban, dari konflik menuju ke kesepahaman. Nah, ada 3 teori yang menarik yang mungkin bisa Anda lihat pakai untuk memahami sebetulnya governance ini seperti apa gitu ya. Nah, jadi menggunakan teorinya Parson, ya, ini orang Amerika, teori struktural fungsional. Jadi sebetulnya sebuah masyarakat itu akan selalu memperlengkapi diri dengan aturan, ya, aturan institusi baru, ya, aturan apa dibahasakan sebagai institusi baru, fungsi baru, kemudian aturan baru atau rules baru, ya.
ketika masyarakat itu sesungguhnya berkembang, mau tidak mau masyarakat itu berkembang, dan masyarakat itu karenanya kemudian memerlukan perlengkapan-perlengkapan agar lagi-lagi tadi tidak terjadi chaos, tidak terjadi konflik. Ya, jadi di dalam teorinya Parson ini masyarakat, apakah itu masyarakat desa, apakah masyarakat sebuah kota atau masyarakat sebuah negara, dia akan menghadapi kompleks yang disebut sebagai agil ya. AGIL ya. Nah, AGIL itu apa ya? Jadi sebuah masyarakat itu, ini contohnya ada di bawahnya ya, selalu akan melakukan respons-respon, dan karenanya melakukan aksi penyesuaian manipulatif. Manipulasi itu jangan diartikan negatif ya. Masyarakat itu selalu melakukan manipulasi, penyesuaian ya, maksudnya yang dilakukan oleh sistem sosial untuk menyesuaikan diri sehingga tetap bertahan hidup. Ya, di situ ada kata stability, resiliency, robustness, fragility, flexibility, dan seterusnya. Ya, mengapa dia melakukan adaptasi? Karena dia memiliki goal attainment, memiliki tujuan utama. Ya, orang Indonesia itu tujuan utamanya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sesuai dengan sila kelima dari Pancasila. Kalau itu adalah goal attainment yang ingin dicapai, maka bagaimana cara menuju ke sana? Ya, ada kelembagaan, ada proses-proses politik, ya, ada aturan regulasi yang dibuat untuk mencapai goal attainment itu. Ya, nah itulah yang kemudian kita sebut kemudian, oh ya, ada proses integrasi. Ya, ada proses integrasi untuk menuju pada goal attainment, di mana ada pengawasan, ada koordinasi, baik di tingkat rumah tangga, di tingkat komunitas, di tingkat negara, ya. Dan di luar itu ada proses-proses laten di dalam masyarakat yang mendukung supaya kita menuju pada masyarakat adil dan makmur, kemanusiaan yang beradil dan beradab, dan seterusnya, seperti dalam rangkaian Pancasila itu, yaitu ada culture, ada religion, ada belief system. Nah, saudara sekalian, menggunakan teori agil ini, adaptasi, goal attainment, integrasi, latensi, maka menjadi gamblang bahwa masyarakat akan terus-menerus menghadirkan aturan, ya, struktur baru yang berfungsi untuk mengatur sesuatu tertentu. Ya, dulu misalnya birokrasi itu untuk soal-soal korupsi dulu sebelum tahun 2003 itu yang menangani itu adalah tiga institusi, yaitu kehakiman, kejaksaan, dan kepolisian. Hanya 3. Tapi kemudian ternyata ditengarai bahwa karena kita melakukan pembangunan yang cepat, ternyata korupsi juga cepat dan membesar gitu. Sehingga tahun 2003 di zamannya Bu Megawati itu dimunculkanlah yang namanya KPK pertama kali. KPK pertama kali. Sebuah lembaga super body di mana bahkan menteri pun bisa ditangkap oleh KPK, seperti yang kelihatan juga setiap hari. Bupati bisa ditangkap, gubernur bisa ditangkap, gitu. Nggak peduli siapapun bisa ditangkap. Kalau korupsi itu ternyata memang benar adanya dan bisa dibuktikan. Jadi inilah yang kemudian yang disebut sebagai munculnya perombakan struktural yang fungsional. Ya. Tidak hanya KPK, kemudian muncullah KPPU, muncullah PPATK, semuanya dimunculkan untuk memperlengkapi negara ini agar bisa memerangi korupsi. Ya. Nah, Anda boleh menilai apakah hari ini dengan lembaga-lembaga itu korupsi ternyata sudah hilang
atau tetap saja atau malah berkembang itu soal lain ya. Tapi intinya bahwa ada goal attainment yang kemudian memaksa proses adaptasi yang kemudian dipadukan dengan proses-proses integrasi dan latensi yang ada di masyarakat. Ini adalah teorinya Parson untuk melihat betapa regulasi, kebijakan, aturan, rules itu diperlukan dan selalu hadir. Apakah yang sudah ada disempurnakan atau yang belum ada diadakan atau yang sudah ada dihapuskan. Jadi governance adalah bagian dari proses adaptasi untuk mencapai sebuah tujuan tertentu yang di dalamnya disupport oleh integrasi dan proses-proses laten. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Berikutnya adalah perspektif dalam guidance. Saya ingin cepat saja, mungkin Anda sudah mulai ngantuk ya. Kalau saya nggak ngantuk. Begini, saudara sekalian. Sebetulnya, seandainya sebuah masyarakat itu bisa dipercaya untuk tertib, secara etika masyarakat itu punya keinginan untuk tertib bersama, dan tidak ada konflik kepentingan, maka hukum itu tidak perlu ada. Nah, ya, jadi kalau masyarakat itu sudah anti korupsi, anti maling, anti mabok, anti macam-macam, maka kita nggak perlu yang namanya undang-undang KPK, kita nggak perlu undang-undang anti mabok, anti maling, dan sebagainya. Faktanya, ternyata etika itu nggak ada gitu, ya. Kalaupun ada, ternyata ada masyarakat yang suka maling, suka tidak jujur, suka menipu, suka mengkorupsi dan sebagainya. Sehingga diperlukanlah sebuah aturan. Nah, aturan itu, governance system, ketika dia dijalankan, dipencet, hari itu mulai berjalan, dan seterusnya, maka dia menjadi sistem yang mengikat. Sistem yang mengikat. Ada atau tiada pimpinannya, ada atau tiada orangnya, dia berjalan terus. Nah, ini saya andaikan sistem yang mengikat itu namanya struktur dalam teorinya Giddens. Kalau di zaman raja dulu, Anda kembali ke zaman abad 15, abad 14, abad 12 di Eropa, zamannya Napoleon Bonaparte misalnya, maka yang mengendalikan ketertiban itu namanya agensi, yaitu raja. Ya, dulu raja itu sumber hukum. Ya, postulatnya adalah le état c'est moi, le état c'est moi. Mulutku adalah hukum, kata raja. Itu sebabnya sebuah sistem kenegaraan yang monarki itu menjadi tidak baik dan sekarang dikoreksi oleh demokrasi, karena kalau rajanya bagus, baik, maka yang keluar dari mulutnya adalah hukum-hukum yang baik. Tapi kalau raja itu ternyata kacau gitu ya, kurang beradab gitu ya, maka hukum-hukumnya menjadi kacau dan rakyatnya harus mengikuti hukum yang kacau itu. Itu sebabnya kemudian sistem feodalisme dikoreksi. Tetapi yang ingin saya katakan bahwa sampai hari ini pun ya, sebetulnya struktur dan agensi itu adalah dualitas yang bekerja secara sinergitas. Saya itu mewakili struktur sekaligus saya mewakili agensi. Ya, contoh struktur yang bekerja efektif itu adalah gambarnya. Kenapa ini ada gambar pesawat? Ya, saya kira semua orang yang ada di kelas ini pernah naik pesawat terbang. 5 menit Anda take off sampai pada ketinggian cruising line, itu biasanya yang mengendalikan adalah pilot, namanya agensi. Keselamatan pesawat ketika take off, ini gambar yang bawah kanan ini, ya, take off, maupun ketika landing, itu nasib dari 100-an orang di pesawat itu, atau 400-an orang di pesawat itu tergantung pada
satu Tuhan Yang Maha Esa tentunya. Yang kedua adalah pilot, ya, agensi. Tetapi ketika terjadi cruising line, misalnya Anda mau pergi ke Amerika gitu ya, biasanya ke Amerika itu 18 jam gitu ya, nggak henti gitu. Maka setelah 5 menit sampai jam ke-9 ke-18 itu yang mengendalikan bukan lagi pilot, tapi yang mengendalikan adalah struktur. Struktur itu aneka panel yang ada di dalam mesin. Nah, kita dalam bernegara itu juga berada di dalam sistem yang agensi dan struktur ini. Begitu ditetapkan oleh Presiden Undang-Undang A, Undang-Undang B, Undang-Undang C, D, E, F, G, H, I, K, dan seterusnya, maka ketika begitu diundang-undangkan, maka dia menjadi struktur. Presidennya tidur, strukturnya jalan terus. Ya, jadi itu yang kita sebut sebagai autopilot. Jadi autopilot itu bagus. Jadi kalau ada orang mengatakan, waduh ini pemerintah ini autopilot, malah itu yang bagus, karena artinya strukturnya bekerja. Nah, kalau sebuah negara itu selalu tergantung pada agensi, selalu tergantung pada keputusan sang presiden gitu ya, maka dikatakan wah ini negara ini nggak beres ini karena strukturnya nggak bekerja, yang bekerja adalah agensi gitu. Jadi pada situasi-situasi genting, agensi itu penting di dalam membuat governance agar ketertiban itu terkendali. Tapi pada situasi yang normal, maka yang bekerja adalah governance itu, regulasi itu, bukan orangnya. Ya, ini adalah teori Giddens yang kita sebut sebagai teori strukturasi atau teori dualitas dari sebuah sistem. Jadi Anda nanti kalau menilai pembangunan di sebuah provinsi, lalu Anda melihat ini sedikit-sedikit Pak Gubernur yang bikin keputusan, sedikit-sedikit Pak Gubernur yang bikin keputusan, maka bisa jadi provinsi itu sangat tergantung pada agensi. Atau bisa jadi regulasinya memang belum ada di provinsi itu, sehingga gubernur sedikit-sedikit harus turun tangan membuat kebijakan. Gitu kira-kira. Ini teori Giddens strukturasi ini yang bisa membantu untuk menganalisis sebuah daerah itu sesungguhnya apakah strukturnya yang dominan atau agensinya yang dominan. Sama saja di IPB misalnya. IPB ini semua aturannya sudah masuk dalam struktur. Pak rektornya 1 bulan berada di Amerika atau di Eropa, sistem di IPB pendidikannya nggak berhenti, tetap berjalan seperti apa adanya. Saya mengajar Anda ini tidak digerakkan oleh Pak Rektor lagi, tapi yang menggerakkan adalah struktur. Jadi kalau ada sebuah sistem di mana yang menggerakkan didominasi oleh agensi, maka sistem itu justru dipertanyakan struktur dari governance itu. Jangan-jangan aturannya belum ada, atau aturannya ada tapi tumpul dan seterusnya. Ya, kira-kira demikian. Jadi kita lebih suka melihat pesawat yang terbang di ketinggian tanpa kendali dari pilot. Kalau Anda lihat kalau sudah ketinggian sekitar 20.000 feet, biasanya pilotnya ada yang keluar, kemudian ngobrol dengan pramugari, ngobrol dengan penumpang gitu ya. Kenapa? Karena pesawatnya sudah jalan sendiri dia. Yang mengendalikan adalah struktur atau sistem di dalam pesawat itu. Saudara sekalian, tadi teorinya Talcott Parsons, ini teorinya Giddens, dan terakhir ini adalah teorinya Bourdieu. Bourdieu ini dari orang Prancis ya. Saya kira saya sudah singgung beberapa waktu yang lalu bahwa governance itu adalah aturan, lagi-lagi saya ulangi, governance adalah alat untuk mencapai ketertiban. Governance adalah alat untuk menyelesaikan konflik, kan gitu ya. Kalau konflik itu selesai, atau ketertiban itu tercapai, maka dicapailah apa yang disebut sebagai habitus, perilaku baru. Ya, contohnya, mengapa sih ada
rambu-rambu lalu lintas supaya orang-orang itu tertib, ya. Di Indonesia rambu lalu lintas itu sudah dipasang di mana-mana pun kadang-kadang banyak juga orang tidak tertib kan gitu. Artinya belum terbentuk habitusnya. Tetapi saya kira orang-orang yang ada di kelas ini ya untuk berlalu lintas sudah menuju pada habitus yang tertib. Nah, sebelum menuju habitus yang lingkaran besar ini, apa sih yang diperlukan? Yang diperlukan pertama adalah doksa, sebuah kesepakatan bersama bahwa ketertiban itu kita sepakati penting. Itu namanya unquestioned truth. Sebuah kebenaran yang tidak bisa dipertanyakan lagi. Kalau ada orang di kelas ini ingin, Pak, saya orang yang tidak ingin tertib, Pak. Maka Anda keluar dari doksa ini. Kalau Anda, Pak, saya ingin konflik terus, Pak. Konflik itu enak, Pak. Walaupun Anda mungkin diketawain banyak orang gitu ya. Karena tidak ada orang suka konflik ya. Maka Anda keluar dari doksa. Karena sebagian besar orang biasanya anti konflik. Sebagian besar orang itu suka ketertiban. Jadi, suka ketertiban, anti konflik itu adalah doksa. Unquestioned truth. Kebenaran yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Semua orang meyakini kebenarannya. Ketika kita sudah meyakini kebenarannya bahwa kita ingin tertib, kita ingin tidak konflik, maka kita lihat, kita ingin tertib dan kita ingin tidak konflik di field apa? Misalnya tadi fieldnya birokrasi, oke. Kita ingin tertib, birokrasi, dan tidak konflik. Tidak ada korupsi, oke. Maka kemudian dimunculkanlah KPK, dimunculkanlah undang-undang KPK, undang-undang kejaksaan, undang-undang kehakiman, undang-undang PPATK, undang-undang PPKU, dan seterusnya. KPPU, sorry. Sejumlah undang-undang ini untuk mengatur supaya birokrasi kita tidak korup, tidak penuh dengan korupsi. Field namanya. Nah, terlibatlah agensi-agensi yang membuat agar field ini tadi diisi oleh regulasi-regulasi kebijakan yang mendukung pada kehidupan anti korupsi, ya, tertib birokrasi, anti korupsi, yang menyebabkan tidak adanya konflik kepentingan. Ditambah dengan kapital, kapital itu adalah alat-alat pendukung, ya, misalnya katakanlah gedung, SDM, teknologi, dan seterusnya. Jika kemudian antara doksa, field, agensi, capital ini saling dukung-mendukung, maka terjadilah habitus baru. Habitus birokrasi tanpa korupsi. Jadi kalau Anda hari ini melihat, Pak, kok masih banyak korupsi ya, gitu ya, maka kita ini memang sistem governance kita masih in proses. Jadi mungkin Anda frustrasi ya, 70 tahun lebih kita sudah merdeka, kok masih aja ada korupsi ya. Sebetulnya Anda tidak perlu kecewa karena tidak hanya di Indonesia korupsi itu ada, tapi bukan berarti kita memberikan pembenaran bahwa korupsi itu kemudian menjadi benar adanya, kan tidak ya. Tapi intinya habitus untuk hidup jujur, habitus untuk hidup berintegritas itu sebuah perjuangan yang tidak selesai 1 hari, 2 hari, 3 tahun, 2 tahun, 1 abad, kan? 2 abad ya. Jadi ini menjadi proses. Jadi saudara sekalian, secara sosiologis governance itu untuk mencapai sebuah ketertiban dan melerai konflik-konflik kepentingan. Ya, di bidang lalu lintas kita setuju unquestioned truth kita adalah keselamatan di jalan raya, maka field-nya itu adalah keselamatan di jalan raya, dan agensinya ada polisi, ada kita semua, dan sebagainya, dengan capital yang namanya lampu merah, kuning, hijau, rambu-rambu lalu lintas, untuk mencapai habitus baru, yaitu namanya ketertiban di jalan raya dan tertib lalu lintas. Gambarannya kira-kira seperti ini. Ya, jadi habitus yang terbentuk rapi, tertib, tidak konflik, kira-kira adalah setelah adanya peraturan itu, ya sebelah kanan ya. Sebelah kanan itu Anda lihat tertib kan? Itu unquestioned truth. Siapapun pasti akan suka pada ketertiban yang gambar sebelah kanan ini. Ya. Tetapi
Ketika kemudian habitus itu belum terbentuk, maka yang terjadi gambar sebelah kiri ini. Ya. Gambar sebelah kiri ini Anda boleh lihat, ini pasti ini di Jakarta ini, karena ada mikrolet ini ya. Gitu ya. Ya, jadi beginilah kira-kira wajah ibu kota kita ya. Ya, kalau di Jepang atau di Cina sudah tertib seperti ini, di Jakarta masih seperti ini. Jadi ini menunjukkan bahwa ketertiban itu masih sesuatu yang kita perjuangkan. Bahkan dengan berbagai macam rambu ini pun ya ternyata habitus itu belum bisa dicapai. Nah, saudara sekalian, saya kira ini selanjutnya nanti kita lebih detailkan intinya adalah tadi ya, ini hanya tambahan bahwa implementasi dari sistem governance itu bisa melintas tadi, mengulang lagi ya, internasional, nasional, subnasional sampai desa. Tapi intinya bahwa sebetulnya yang kita ingin capai adalah sebuah ketertiban menggunakan governance system itu. Dari 3 teori ini kita dapat simpulkan bahwa sesungguhnya kita menginginkan ketertiban dan ketiadaan konflik dan hidup yang nyaman. Saya tidak akan meneruskan yang berikutnya ini dan seterusnya. Ini contoh yang saya kira Anda nanti boleh lihat sendiri bahwa sistem governance itu, ini contohnya ada di DAS misalnya ya, ada di ini daerah aliran sungai dari hulu sampai hilir, ini diatur oleh banyak aturan gitu ya. Kemudian kalau ini energi itu energi itu banyak aturan juga untuk mengatur Undang-Undang 30 2007 dan seterusnya. Tapi yang jelas yang ingin saya katakan bahwa governance ini gambarannya tadi seperti itu ya, dimulai dari ketidakteraturan, chaos, ketidaktertiban menuju kepada ketertiban, dan untuk menghindari konflik berkepanjangan. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan pada kuliah hari ini, pada malam ini. Kalau Anda ada pertanyaan, saya persilahkan. Kalau tidak ada, saya izin stop share. Silakan. Oh, ada pertanyaan ya, Saudara Happy ya, silakan. Prof. Izin bertanya, Prof. Ya, silakan. Saya tertarik sekali dengan istilah government ini, dan memang di tata kelola pemerintahan itu ada namanya good government. Good governance. Ya, good governance. Nah, pertanyaan saya, mengapa hampir seluruh isu yang di dalam RPJMD itu ada tentang tata kelola pemerintahan yang menyatakan masih kurang optimalnya terhadap pelayanan pemerintah. Nah, itu apakah disebabkan oleh habitus yang tidak tercapai oleh pemerintah, atau memang untuk mencapai habitus itu butuh effort yang lebih kuat bagi pemerintah agar menciptakan tata kelola pelayanan pemerintah yang baik seperti yang diharapkan? Kedua, saya melihat masih banyak terjadi memang kelemahan-kelemahan dari sisi sumber daya manusia, dari sisi pemahaman terhadap pelayanan pada masyarakat. Nah, itu bagaimana cara kita nanti ke depannya sebagai seorang perencana dalam hal tata kelola pemerintahan untuk bisa membenahi bagaimana tata kelola itu memang mencapai good governance yang oleh pemerintah. Terima kasih. Baik, mungkin saya ingin mencoba menjawab ya, bahwa kenapa good governance itu menjadi persoalan. Karena governance kita masih bad kan gitu ya. Bad itu apa sih? Oh, pelayanannya tadi, pelayanan publiknya masih lelet ya, masih tidak akurat, masih ada sogok menyogok kan gitu ya di beberapa tempat. Kemudian masih berdasarkan interest. Kalau keluarganya didulukan, tapi kalau tetangga jauh di nomor 2-kan misalnya. Itu adalah bagian dari, bisa jadi penjelasannya adalah culture. Bisa jadi penjelasannya tadi SDM yang masih belum sesuai kompetensinya. Bisa jadi karena teknologi dan sebagainya. Nah, jadi bagi Anda yang belajar dari teori-teori tadi, teorinya Giddens, Talcott Parsons, dan Bourdieu misalnya, maka kemudian Anda harus melihat bahwa oke, kalau misalnya
ternyata budaya birokrasi kita belum melayani. Oke, supaya bisa melayani maka ketergantungan hubungan face to face harus dikurangi misalnya. Maka itu kemudian ada solusi digitalisasi birokrasi. Nah, ini efektif ini ya. Serba sekarang Anda bikin KTP mengisinya menggunakan website. Anda mengurus paspor ya supaya tahu ya, zaman saya dulu ngurus paspor itu susahnya minta ampun, melibatkan sogok menyogok. Dulu sekali ya, kira-kira di zaman Orba lah gitu. Sekarang mengurus paspor itu mudah sekali, Anda isi klik. Kalau Anda anak muda ya, sebelum usia 60 ya, anak muda itu sebelum usia 60, kalau kayak saya itu sudah tua jadi menggunakan manual ya, dilayani di kantor imigrasi. Kalau Anda anak-anak muda ini ngisi itu klik, setelah send nanti beberapa menit kemudian ada pemberitahuan, silahkan Anda memproses 2 hari lagi di kantor imigrasi mana misalnya. Itu adalah bagian dari cara kita menuju dari bad governance menuju good governance. Tidak ada lagi sogok menyogok. Kalaupun ada biaya bank, Anda dipersilahkan membayar ke rekening BNI nomor sekian, uangnya itu masuk ke kas negara. Jadi tidak ada lagi sogok menyogok. Anda mengurus SIM juga sekarang sudah makin baik ya. Ngurus SIM itu juga gitu, bayarnya ke bank. Kalau zaman dulu kan minta tolong dong Pak. Ini ada adik saya nih mau bikin SIM. Oh ya udah sini 200.000 gitu ya misalnya gitu. Itu dulu, sekarang sudah beda sekali. Ya, beda sekali. Di universitas apalagi sekarang semuanya sudah serba faceless dan paperless. Tidak ada lagi kasak kusuk gitu. Bahkan ujian itu sekarang nilainya ada di cloud. Setiap dosen memberi nilai, nggak bisa lagi saling lihat, saling ini. Ya, jadi nilai itu sudah menjadi sangat objektif. Nah, ini adalah bagian dari perjuangan kita ya, karena anti korupsi itu menjadi doksa bersama kan, kejujuran itu doksa bersama. Saya kira 99,9% orang itu suka pada kejujuran, suka pada integritas yang tinggi, orang suka pada ketertiban tadi ya. Hanya 1% barangkali yang tidak suka atau 0,1% yang tidak suka dengan kejujuran. Ya. Jadi karena itu sudah menjadi doksa kita, maka pelayanan publik itu juga menjadi komitmen untuk dilakukan secara jujur. Jadi doksanya di sana, fieldnya di birokrasi, agensinya kemudian berubah dari agensinya manual menjadi agensinya digital gitu. Jadi yang memutuskan digital sekarang ini. Ya, kalau Anda mengurus ujian mau seminar itu, nanti kalau Anda sampai pada seminar, itu Anda berurusan dengan mesin gitu. Nggak lagi bisa kong-kali kong dengan petugas pasca sarjana. Kalau dulu mungkin bisa gitu. Mas saya dulu kan dong. Ini ada uang untuk beli bakso nih. Oh ya udah, Bapak besok pagi ya. Nah, gitu. Sekarang nggak bisa gitu, ya. Karena Anda mendaftar jadwal seminar itu mengisi di website. Kalau udah penuh memang minggu depan, Anda mau kayak apa seminar disuruh minggu depan, nggak ada slot. Ya minggu depannya lagi baru bisa gitu. Nggak bisa lagi Anda nyogok-nyogok, siapa yang disogok? Ya, mesin komputer nggak bisa disogok. Kalau dulu bisa nih, petugas itu diminta, Mas, nama saya dong untuk minggu depan. Ya, itu namanya bad governance. Nah, kita nggak ingin bad governance. Ya, jadi begitu. Jadi semua dilakukan. Digitalisasi adalah sebuah pendekatan untuk mencapai transformasi dari good governance ya. Jadi kita sekarang semuanya serba digital, itu salah satunya bukan hanya karena efisien dan efektif, tapi juga mengurangi tatap muka. Ya, mengurangi tatap muka. Karena tatap muka itu berpotensi pada ini anak ini berkeluh kesah apalagi mahasiswa itu. Biasanya rintihannya banyak. Kalau sudah rintihannya banyak, lalu kemudian kasihan, lalu kalau kasihan nanti begini. Nah, itu korupsi itu sudah kalau
mengeksploitasi belas kasihan itu berarti sudah bad governance ya. Ya, sekarang nggak ada lagi Anda mau sedih, mau happy, mau suka-suka, mau bahagia, masuk ke sistem semuanya mengisi sistem yang sama. Ya. Jadi begitu. Jadi salah satu cara untuk mentransformasi bad governance menjadi good governance adalah digital. Apakah hanya digital? Apakah hanya digitalisasi? Tidak, ya. Kita juga melakukan sosialisasi menggunakan pendidikan, ya. Itu bagian juga, ya. Jadi kita ada pendidikan anti korupsi di IPB, sering itu kita bekerja sama dengan KPK melakukan sosialisasi tentang apa itu hidup jujur, hidup tidak hedonis, ya, hidup tidak konsumerisme gitu ya. Itu kita lakukan. Ya, jadi semua sisi kita lakukan untuk demi menghasilkan sebuah pelayanan publik yang transparan, pelayanan publik yang akuntabel, pelayanan publik yang bisa dipertanggungjawabkan. Kata good governance itu kata kuncinya adalah akuntabel, transparan, dan responsible. Ya, jadi kalau Anda mendaftar seminar misalnya, ya walaupun Anda itu diminta oleh presiden, kalau kemudian di situ sudah nggak ada slotnya seminar, ya Anda datang, Pak Presiden ini loh websitenya bilangnya ya tidak ada slot lagi untuk minggu depan untuk saya seminar. Akuntabel, transparan, dan responsible gitu, ya. Dan sistemnya harus trustable tentunya, ya, kira-kira gitu. Itu sebabnya digital itu menjadi penting, ya. Sekarang terus kita gerakkan karena sangat membantu untuk mengurangi proses yang bad governance tadi supaya menjadi good governance. Saya kira gitu ya. Ya, terima kasih Prof. Ya, oke. Ada lagi? Tidak ada? Ya, baik. Kalau tidak ada, maka mungkin memang sudah harinya sangat larut, ya. Dan saya kira kita sudah harus segera mengakhiri. Sudah hampir jam 10:30 ini kalau di WIB, ya. Nggak tahu kalau di waktu Indonesia bagian tengah atau bagian timur ini, ya. Sudah masuk hari berikutnya. Ya, saya kira saya akhiri. Besok kita ketemu lagi, ya. Ini luar biasa nih. Ya, Prof. Saya dieksploitasi betul nih oleh para mahasiswa. Ya, Prof. Ya, baik, terima kasih. Selamat malam, selamat beristirahat. Bahannya mudah-mudahan sudah sampai pada Anda dan nanti ujiannya dari PowerPoint ini. Dan mungkin Anda boleh dengarkan lagi recordingnya supaya bisa memahami lebih lanjut. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Prof. Baik. Terima kasih, Prof. Saya Alif, ya. Iya, Terima kasih, Prof. Terima kasih, Pak Jayadin.